Gangguan sistem gerak. Nama anggota: 1. Amelia Salsabila Wahyuning Tias. 2. Ciciai Nur Khayanah. 3. Dewanda Rizky Rahmawati. 4. Elsa Surya Agustin. 5. Laluna Rizky Fabiola. 6. M. Raffi Dwi Septian. 7. Siti Faisatu Zahro. 8. Siti Mutiatul Hasanah. 9. Fieri Kurnia Budiananta. Berikut adalah macam-macam contoh gangguan pada otot gerak aktif. Yang pertama yaitu kram. Kram merupakan keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang sehingga sulit digerakkan dan disertai rasa nyeri. Penyebab dari kram antara lain: yang pertama, terjadi karena tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum olahraga, kurang lancarnya aliran darah, kondisi udara dingin, serta ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Pencegahan kram dapat dilakukan dengan pemanasan dan peregangan otot yang memadai sebelum olahraga, persiapan mental, serta asupan makanan bervitamin dan bergizi. Gangguan pada otot yang kedua adalah hipertrofi. Hipertrofi merupakan gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Penyebab dari hipertrofi adalah aktivitas otot yang kuat berulang-ulang dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Contoh dari hipertrofi otot dapat dilihat dari macam-macam olahraga profesional, yang sebagian besar olahraga yang berhubungan dengan kekuatan, seperti tinju. Yang ketiga, atrofi. Atrofi merupakan gangguan akibat otot yang mengecil. Penyebab atrofi ini terjadi akibat otot tidak digunakan atau tidak digerakkan dalam waktu yang lama. Misalnya kelumpuhan, pemasangan gips, atau penyakit polio. Atrofi otot ini dapat dipulihkan, tetapi tergantung kondisi dan penyebabnya. Secara umum, atrofi otot ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, atrofi yang disebabkan karena otot tidak digunakan. Contohnya pada penderita stroke. Yang kedua, atrofi neurogenik. Atrofi neurogenik ini terjadi karena adanya cedera yang berhubungan langsung dengan otot. Misalnya pada penderita polio dan sindrom carpal tunnel. Selanjutnya, yang keempat, tetanus. Tetanus merupakan salah satu kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Ciri penderita tetanus adalah otot berkontraksi terus-menerus sampai tidak mampu berkontraksi lagi. Penyebabnya adalah terkena tusukan benda tajam yang berkarat. Gejala tetanus akan muncul dalam 4-21 hari setelah terinfeksi. Myasthenia gravis adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan reseptor asetilkolin pada membran sel otot. Myasthenia gravis dapat dialami oleh siapa saja, namun kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita berusia 20-30 tahun dan pria berusia di atas 50 tahun. Penyebab antibodi menyerang reseptor asetilkolin sehingga komunikasi antara otot dan saraf terputus. Gejala utama myasthenia gravis adalah melemahnya otot. 6. Strain atau otot terkilir adalah terpilihnya otot bagian tendon karena merenggang melebihi batas normal. Strain bisa disebabkan otot atau tendon terpelintir atau mengalami tarikan, overstressing, dan mengangkat benda berat. Gejalanya yaitu demam, sakit pinggang dirasakan terus-menerus, nyeri menjalar hingga tungkal dan kaki. Pencegahannya dengan berolahraga dengan teratur agar otot dan sendi lentur dan menggunakan alas tidur yang rata. Tear atau robek. Robeknya serabut otot yang berakibat bengkak, rasa nyeri, dan pendarahan. Tear dapat dikategorikan dalam 1. Akut, disebabkan oleh olahraga, kecelakaan, atau jatuh. 2. Kronik, degeneratif, biasanya dikarenakan oleh aus dan robekan. Penyebabnya adalah overstretching atau peregangan yang berlebihan, pembebanan secara tiba-tiba pada otot, atau tahap lanjut secara strain. Gangguan sistem rangka. 1. Osteoporosis, kelainan yang menyebabkan tulang menjadi rapuh, kropos, dan mudah patah. Penyebab terjadinya adalah akibat kurangnya hormon testosteron pada laki-laki dan hormon estrogen pada wanita, serta kurangnya asupan kalsium. Gejalanya adalah mengalami sakit punggung yang berkepanjangan, postur tubuh bungkuk pada manula.
Penyakit yang kedua yaitu penyakit rakitis, merupakan kelainan tulang menjadi lunak sehingga kaki menjadi bengkok menyerupai huruf X dan huruf D. Penyebab dari penyakit rakitis yaitu kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, dan kekurangan fosfat. Vitamin D memacu penyerapan kalsium dan fosfor pada tubuh. Kekurangan vitamin D yang ekstrim atau berkepanjangan menyebabkan kesulitan mempertahankan tingkat kalsium dan fosfor yang tepat di tulang yang dapat menyebabkan rakitis. Akibat dari penyakit ini yaitu bayi akan lahir prematur karena ibu yang kekurangan vitamin D saat hamil. Penyakit yang ketiga yaitu hidrosefalus, merupakan gangguan aliran cairan di dalam otak yaitu cairan cerebrospinal yang menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga kepala jauh lebih dari ukuran normalnya. Penyebab dari penyakit ini yaitu aliran otak yang tersumbat, produksi cairan otak yang lebih cepat dibanding penyerapannya, penyakit atau cedera pada otak. Kelebihan cairan tersebut akan menekan otak dan dapat menyebabkan kerusakan otak. Kondisi ini paling sering terjadi pada bayi dan orang berusia lanjut. 4. Mikrosefalus, kelainan pertumbuhan pada tengkorak sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Penyebab kegagalan pertumbuhan otak saat bayi setelah terkena infeksi bakteri seperti meningitis atau radang selaput otak. Kondisi ini biasanya disertai dengan gejala-gejala berupa seperti adanya bayi yang sering menangis, kejang, gangguan penglihatan, gangguan berbicara, gangguan mental, hilang pendengaran, panjang badan rendah, dan lain sebagainya. Penyebab mikrosefalus antara lain juga terjadi karena perkembangan otak yang tidak normal. Gangguan perkembangan otak tersebut bisa terjadi ketika bayi masih berada di dalam rahim atau setelah dilahirkan. Faktor simplex merupakan patah tulang sederhana atau tertutup karena tulang yang patah tetap berada di dalam dan tidak tampak dari luar. Fraktur kompleks atau disebut juga dengan patah tulang yang tampak dari luar karena tulang telah menembus kulit, sehingga kulit mengalami robekan. Fraktur kompleks juga dapat disebut dengan patah tulang terbuka. Fraktur avulsi atau patah tulang yang disebabkan oleh kontraksi otot yang kuat, sehingga menarik bagian tulang tempat tendon melekat. Saat terjadi patah tulang, tendon yang melekat pada bagian tulang menarik fragmen patahan tulang untuk menjauhi sisa tulang yang patah. Fraktur avulsi umumnya disebabkan oleh trauma dan sering terjadi pada bahu dan lutut. Fraktur kompresi. Fraktur kompresi merupakan patah tulang yang disebabkan oleh tekanan suatu tulang terhadap tulang lainnya dan mungkin karena trauma atau karena melemahnya tulang belakang. Patah tulang ini kerap kali terjadi pada penderita osteoporosis. Salah satu metode terbaik untuk penanganannya yaitu dengan teknik kifoplasti. Fraktur patologis. Fraktur patologis merupakan kondisi ketika tulang mengalami kerusakan akibat penyakit dan kelemahan struktur tulang yang menyebabkan penurunan resistensi mekanis terhadap beban mekanis normal. Patah tulang ini disebabkan oleh penyakit seperti tumor atau kanker. Fraktur karena tergilas adalah patah tulang yang menyebabkan retakan atau pecahan tulang menjadi ukuran yang kecil seperti serpihan. Penyebabnya yaitu terjatuh karena olahraga yang terlalu berat. Terima kasih.